Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma sholli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahil babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihil azhar wa ashabil akhyar adada ni'amilai wa ifdhali. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, salam marah, salam NKRI untuk kita semua. Para sahabat semuanya, kalau kita buka atau searching di Google masalah silsilah nasabnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, kemudian Kiai Haji Wahid Hasyim, kemudian Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, ini adalah sudah diba'alawikan, ya. Padahal jalur silsilah nasab Kiai Haji Hasyim Asy'ari, jalur nasab silsilahnya Kiai Haji Wahid Hasyim, jalur nasabnya Gus Dur, ini tidak ba'alawi, ya, tidak ba'alawi. Makanya pada kesempatan kali ini, ya, insya Allah akan saya bacakan silsilah nasabnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan otomatis nanti mencakup Kiai Wahid Hasyim, kemudian Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Dan silsilah nasab ini langsung dari Tubagus Nur Fadil, yang mana dalam susunan silsilah nasab ini diambil dari beberapa sumber, ya, tepatnya sumber kolaborasi data, ya, sumber kolaborasi data. Yang pertama, hasil isbat nasab nakib Mesir, Irak dan India serta Pakistan. Yang kedua, Carub Kanda Carang Satus atau Kesultanan Cirebon. Yang ketiga, Babat Kesultanan Banten. Yang keempat, data Mayor Keraton Jogja. Dan yang kelima, data sejarah Ratu. Dan yang keenam, manuskrip Padangan Bojonegoro. Yang ketujuh, manuskrip Bungah Gresik. Yang kedelapan, manuskrip Kedung Pring Lamongan. Yang sembilan, Serat Kanda. Yang kesepuluh, catatan keluarga Tebu Ireng. Dan yang 11, catatan keluarga Syekh Arfiah Nganjuk. Kemudian yang ke-12, catatan keluarga Kiai Abdul Wahid dan Kiai Muhammad Abu Sarwani Salatiga. Akan saya urut mulai dari bawah ke atas, ya, mulai dari bawah ke atas, dan saya runtut mulai dari Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ini putra dari Kiai Haji Wahid Hasyim. Kiai Haji Wahid Hasyim ini putra dari Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, pendiri pertama Nahdlatul Ulama pada tahun 1926. Kemudian Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari ini putra dari Kiai Asy'ari. Kemudian Kiai Asy'ari ini putra dari Kiai Muhammad Abu Sarwani. Kiai Muhammad Abu Sarwani ini putra dari Kiai Abdul Wahid Salatiga, ini sering diziarahi oleh masyarakat setempat, bahkan dari luar daerah pun ini menziarahi beliau Kiai Abdul Wahid Salatiga. Kiai Abdul Wahid Salatiga ini putra dari Sayyid Jumali atau Mbah Tuyuhan. Kemudian Sayyid Jumali atau Mbah Tuyuhan ini putra dari Sayyid Abdul Alim, dan Sayyid Abdul Alim ini putra dari Syekh Abdurrahman Sambulasem atau Pangeran Sumohadinegoro. Kemudian Syekh Abdurrahman Sambulasem atau Pangeran Sumohadinegoro ini putra dari Pangeran Keputran atau Pangeran Sumohadiningrat atau Pangeran Alip.
Dan Pangeran Keputran atau Pangeran Sumohadiningrat atau Pangeran Alit ini putra dari Sayyid Abdul Halim atau yang terkenal dengan Pangeran Benowo II. Sayyid Abdul Halim atau Pangeran Benowo II ini putra dari Sayyid Abdullah atau Pangeran Benowo I, dan Sayyid Abdullah atau Pangeran Benowo I ini putra dari Sayyid Abdurrahman Pajang atau yang terkenal dengan Sultan Hadiwijaya. Ya, Sayyid Abdurrahman Pajang atau Sultan Hadiwijaya ini putra dari Sayyid Abdul Aziz atau Ki Ageng Kebo Kenongo atau Ki Ageng Pengging Sani. Kemudian Sayyid Abdul Aziz atau Ki Ageng Kebo Kenongo atau Ki Ageng Pengging Sani ini putra dari Sayyid Abdul Fattah atau bisa disebut dengan Prabu Handayaningrat Pamungkas atau Kanjeng Adipati Pengging Sepuh. Kemudian Sayyid Abdul Fattah atau Prabu Handayaningrat Pamungkas atau Kanjeng Adipati Pengging Sepuh ini putra dari Sayyid Ishak atau Pangeran Petak atau Raden Pendoyo atau Raja Buaya Putih. Lah, Sayyid Ishak ini putra dari Sayyid Muhammad Kebungsuan atau Sayyid Syamsu Tabriz atau Syekh Sutabaris. Kemudian Sayyid Muhammad Kebungsuan ini putra dari Sayyid Jamaluddin Akbar atau Jumadil Kubro, dan Sayyid Jamaluddin Akbar atau Jumadil Kubro ini putra dari Sayyid Syarif Mahmud Nasiruddin atau Mahmudinil Kubro, dan Sayyid Syarif Mahmud Nasiruddin atau Mahmudinil Kubro ini putra dari Sayyid Syarif Jalaluddin Husain. Lah, Sayyid Syarif Jalaluddin Husain ini putra dari Sayyid Syarif Ahmad Akbar, dan Sayyid Syarif Ahmad Akbar ini putra dari Sayyid Syarif Husain Jalaluddin Al-Bukhari, dan Sayyid Syarif Husain Jalaluddin Al-Bukhari putra dari Sayyid Syarif Ali. Sayyid Syarif Ali ini putra dari Sayyid Syarif Ja'far, dan Sayyid Syarif Ja'far ini putra dari Sayyid Syarif Muhammad. Sayyid Syarif Muhammad ini putra dari Sayyid Syarif Mahmud, dan Sayyid Syarif Mahmud ini putra dari Sayyid Syarif Ahmad, dan Sayyid Syarif Ahmad ini putra dari Sayyid Syarif Abdullah, dan Sayyid Syarif Abdullah ini putra dari Sayyid Syarif Ali Al-Ashqari, dan Sayyid Syarif Ali Al-Ashqari ini putra dari Sayyid Syarif Ja'far Az-Zaki, dan Sayyid Syarif Ja'far Az-Zaki ini putra dari Sayyid Syarif Ali An-Naki An-Hadi, dan Sayyid Syarif Ali An-Naki An-Hadi ini putra dari Sayyid Syarif Muhammad At-Taqi atau yang disebut juga dengan Sayyid Syarif Muhammad Al-Jawad. Ya, kemudian Sayyid Syarif Muhammad At-Taqi ini putra dari Sayyid Syarif Ali Ar-Ridha, dan Sayyid Syarif Ali Ar-Ridha ini putra dari Sayyid Syarif Musa Al-Kazim. Sayyid Syarif Musa Al-Kazim ini putra dari Sayyid Syarif Imam Ja'far As-Shadiq. Sayyid Syarif Imam Ja'far As-Shadiq ini putra dari Sayyid Syarif Muhammad Al-Baqir, dan Sayyid Syarif Muhammad Al-Baqir ini putra dari Sayyid Syarif Ali Zainal Abidin. Sayyid Syarif Ali Zainal Abidin ini putra dari Sayyid Syarif Asyahid Husain. Sayyid Syarif Asyahid Husain ini putra dari Sayyidah Syarifah Fatimatu Zahra yang binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menikah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya, jadi sekali lagi nasabnya Gus Dur, nasabnya Kiai Wahid Hasyim, nasabnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu bukan Ba'alawi, ya, tapi nasabnya beliau ini adalah dari jalur An-Naqawi Al-Bukhari Al-Kazimi Al-Husaini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat
dan bisa memberikan pencerahan kepada kita semua. Karena kalau kita tidak meluruskan sejarah yang sudah dikaburkan, maka anak keturunan kita nanti akan salah menerima sejarah dan memahaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.